wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang intinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang dikatakan oleh Ibu moderator tadi, Bu Eti, bahwasanya pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang program sekolah yang akan kita laksanakan. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah melakukan pemetaan aset atau sumber daya sekolah kita yang terdiri dari 7 modal aset utama, yaitu ada fisik, kemudian finansial, kemudian ada lingkungan, kemudian ada budaya sosial, ya, kemudian ada politik. Nah, jadi berdasarkan aset-aset yang ada tersebut, jadi kita akan menentukan program sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah sedikit merancang tentang program sekolah yang akan kita laksanakan. Nah, seperti sebelumnya, kita hanya melakukan kegiatan rutin seperti hari Senin itu kegiatan upacara bendera, kemudian Jumat yasinan, dan Sabtu senam, ya Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada hari-hari yang kosong. Jadi saya berkeinginan, ya, dan merencanakan kiranya dapat ini kita laksanakan sama-sama. Kita akan melakukan kegiatan namanya kegiatan program kurikuler sebagai penunjang daripada penguatan kegiatan program intrakurikuler kita. Nah, jadi kegiatan itu juga sudah berdasarkan daripada dibuat berdasarkan daripada rapor mutu pendidikan kita, di mana rapor mutu pendidikan kita itu untuk literasi dan numerasinya masih nilainya masih rendah. Nah, jadi untuk meningkatkan itu kita awali dari melakukan kegiatan program kokurikuler semacam pembiasaan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, kegiatan literasi kita yang berkaitan dengan literasi yang sudah berjalan di sekolah kita ini seperti apa, Bapak Ibu? Bungkus? Literasi yang sudah berjalan itu yang di kelas, ya seperti awal-awal masuk, itu kan kita bicarakan ya. Kemudian nanti sekarang mereka langsung menuju ke program. Oh gitu ya. Nah, jadi semuanya sudah melaksanakan kan Bapak Ibu, ya, yang gerakan literasi sekolah, yaitu 15 menit sebelum membaca buku sebelum belajar. Buku yang dibaca adalah buku pengayaan. Nah, kemudian bacanya juga di pojok baca. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah kegiatan literasi yang sudah berjalan. Nah, ini untuk menambah lagi kegiatan literasi tadi, lebih untuk memperkuat agar nanti hasil daripada ANBK kita meningkat, kemudian mutu pendidikan di sekolah kita juga meningkat. Nah, itu rencananya saya akan membuat semacam program pada hari Selasa, itu namanya Litebis, literasi bisa. Nah, literasi bisa. Nah, kemudian kegiatannya saya ingin seperti misalnya kalau di literasi bisa untuk hari Selasa ini Bu, literasi secara lisan. Literasi secara lisan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada saat literasi lisan? Boleh Bapak Ibu silakan berpendapat, Bu Sum. Tanya jawab. Oh, tanya jawab, Bu, ya. Terus apa lagi, Bu? Kira-kira, Bu? Yang secara lisan apa yang bisa kita lakukan? Mendongeng. Ya, mendongeng gitu, Bu, ya. Nah, mendongeng. Nah, itu yang secara lisan, pidato, ya, Bu, ya. Pidato, puisi. Puisi gitu, ya. Nah, itu untuk yang secara lisan. Nah, kalau pada hari Rabu itu ada namanya kegiatan ngomong.
Nah, ngomong ini kita berprinsip pada pola asa, asi, dan asuh. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri kalau ngomong ini pantasnya kegiatannya seperti apa Bapak Ibu? Bu Eti, bagaimana Bu Eti? Kalau untuk kegiatan hari Rabu untuk ngomong, keinginan kita kegiatannya seperti apa? Membimbing, oke. Ngomong sama dengan membimbing Bu ya, sama dengan ngasuh. Jadi ngomong itu sama dengan membimbing. Jadi nanti kita minta apa ya, kakak kelas, adik-adik, anak-anak kita di sini untuk membimbing adik-adiknya seperti itu Bu Martini ya. Kira-kira gambarnya Bu Martini ya. Kalau bisa tuh Ya, gimana Bu? kalau bisa kan Ya. nggak usah di kelas, maksudnya di lapangan itulah sama kayak hari Selasa itu. Oh gitu. Itu saran Bu Martini, kalau bisa jangan di kelas, di lapangan. Lapangan. Jadi dapat bagian semua. Itu kan kelas 1 dengan kelas 2 cuma berapa orang, sedangkan kelas 4, 5, 6 itu orang banyak. Jadi ada yang dapat bagian itu tugasnya. Oh gitu. Jadi kalau di lapangan masuk Bu Martini ini rame. Bisa berapa orang? Satu anak bisa 3 orang. Mungkin hobinya masing-masing sih lain. Ini bisa baca, ini mungkin disuruh nyanyi, ini mungkin disuruh puisi gitu lah. Ya bagus sekali Bu Martini. Jadi satu anak itu, satu adik kelas bisa dibimbing oleh 3 atau 2 kakak kelas gitu. Jadi semuanya pembagian gitu Bu ya. Oke, kalau di kelas itu berarti kita nanti akan melaksanakannya di lapangan gitu. Biar lebih leluasa gitu ya membimbingnya. Oke Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini hari Rabu kan, kalau hari Kamis itu ada kegiatan pakrem, papan kreatif murid. Nah, papan kreatif murid menurut Bapak Ibu sendiri itu seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk pakrem ini? Papan kreatif murid. Kita nambah mulai daripada gambar atau itu atau kreasi anak itu bisa nyanyi, nari, coba suatu kelompok. Kelas itu silakan nampilkan apa yang dia bisa dia. Oh, itu untuk papan. Yang ini yang Jangan nanti kalau istilahnya nambah dari yang tadi itu dari yang papan kreasi yang gambar yang dibuat itu kan bisa nggak ditambah dengan kegiatan lain. Jadi dan kok seperti itu terus nambah anak-anak kan buat dituliskan di buku. Oh itu buat pantun dituliskan di buku, ditempel gitu deh, lebih jelas kreasi ya. Jadi bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain usulan dari Bu Turil ini ditambah kreasinya untuk yang penampilannya itu cocoknya kita masukkan kemana itu? Ke hari Selasa. Oh gitu. Oh ya nanti kita masukkan ke hari Selasa Bu. Penambahannya Ibu. Bagus sekali Bu ya, sarannya nanti kita tambahkan ke hari Selasa. Nah yang untuk pakrem sendiri bagaimana? Pakrem ini papan kreatif murid. Artinya ada yang sifatnya menulis. Seperti itu Bapak Ibu. Buat puisi. Nah, oh gitu, menggambar, buat puisi oh jadi anak-anak membuat puisi gitu ya, membuat puisi, membuat gambar, itu seperti biasa kan sudah itu cuma keamanannya oh gitu. Jadi artinya kelas kan sudah terbiasa untuk menulis itu, artinya nanti kita jadikan itu semacam pembiasaan Bu ya. Nah, jadi di kelas kan sudah melakukan itu, kita jadikan kebiasaan. Jadi setiap minggu anak ada menghasilkan karya. Nah, kita untuk ini Bapak Ibu, untuk ini kan dari kita untuk menyepakatinya ke siswa, bagaimana kita caranya agar siswa tadi sampai apa yang kita bicarakan hari ini dari segi suara, pilihannya, kemudian kepemilikannya. Bagaimana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dari hasil misal program kita yang 3 tadi? Bagaimana kita akan melakukannya? Silakan Bu Lupus. Hasil kita rapat ini Bu, kita sampaikan ke anak-anak. Kita sampaikan di lapangan. Ya. Ya. Program kita ini. Dengan mereka berpikir untuk mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan kegiatan pada hari terakhir. Jadi artinya setelah ini kita akan melakukan pertemuan dengan siswa kita untuk menentukan pendapat-pendapat mereka ya. Kita minta lagi pendapat-pendapat mereka terkait
terkait daripada program yang akan kita laksanakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bu Desi bagaimana, ada pendapat Bu Desi, silahkan. Diumumin pas upacara. Untuk lebih apalagi bagaimana dengan program ini menurut Bu Desi sendiri? Program ini bisa menyalurkan bakat dan minat siswa. Ya. Tinggal kita menjalankannya lagi. Oke. Ya, jadi setuju ya dengan program yang kita buat ini ya Bu Desi ya. Bapak Ibu yang lain bagaimana, setuju juga? Ya, setuju. Nanti berarti setelah ini kita akan meminta suara pilihan dan kepemilikan akan program ini kepada siswa di kelas masing-masing. Begitu Bu Sumi ya, Bu Sri Wahyuni dan Bapak Ibu yang lain. Nah, kalau demikian saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti silahkan nanti dilanjutkan untuk ambil suara pilihan dan kepemilikannya di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, semoga program yang akan kita laksanakan ini nanti berjalan dengan baik. Nah, terkait daripada program yang pertama tadi di TEBIS itu terkait daripada kita meningkatkan kemampuan siswa kita untuk berbicara, percaya diri, menampilkan sesuatunya secara lisan. Kemudian untuk ngomong itu terkait dengan pembimbingan pola asa, asi, dan asu. Karena di sini banyak sekali manfaatnya ya untuk ngomong itu sendiri, meminimalisir yang namanya bullying, ya. Nah, jadi di situ timbul rasa kekeluargaan dan keakraban karena ada pola asuh tadi. Nah, tadi sarannya, saran dari Bu ini sebaiknya nanti dilakukan di di lapangan supaya bisa nanti kakak kelasnya ngomong, adik kelasnya secara adil gitu Bu ya. Nah, kemudian pakrem itu adalah kegiatan menulis sambungan menyambung daripada kegiatan GLS, gerakan literasi kita yang 15 menit. Jadi semacam hasilnya ya. Nah, nanti kita kembalikan kepada siswa kita, mereka mau menulis apa itu sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, hasilnya nanti setelah anak tadi menulis, membuat semacam produk ataupun karya, nanti akan ditempel di dinding atau dipajang di dinding yang telah disediakan di sekolah, yang kita kasih nama pakrem, yaitu papan kreatif murid. Nah, benar yang dikatakan Bu Desi tadi, program ini tadi akan menunjang daripada bakat dan minat peserta didik kita sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, saya rasa cukup, nanti kita lanjutkan di Bapak Ibu silakan sosialisasi, silakan diskusi bersama anak siswa-siswanya di dalam kelas untuk menyampaikan program ini. Dan kurang dan lebihnya saya akhiri dan saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Eti. Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama-sama diskusi kita tentang pembentukan program sekolah yang akan kita laksanakan di sekolah kita nantinya ya. Cukup sampai di sini diskusi kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yaitu tentang program sekolah kita yang akan kita diskusikan. Nah, akan tetapi sebelumnya Ibu cek dulu ya untuk perwakilan masing-masing kelasnya. Oke, siap? Siap. Perwakilan dari kelas 1. Oke, ada ya. Perwakilan dari kelas 2. Iya. Satu orang, kelas 2 ya. Oke, perwakilan dari kelas 3. Oke, 2 orang. Perwakilan dari kelas 4. Kelas 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Perwakilan dari kelas 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 6. Nah, selebihnya kelas 6 ya, silahkan duduk lagi ya rapi. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Perwakilan-perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah,
kita akan melakukan diskusi tentang program sekolah kita. Jadi ada beberapa program di sekolah kita terkait daripada hasil pemetaan aset atau kekuatan sekolah kita yang kemarin sudah dilakukan oleh warga sekolah kita ya. Nah sekarang sebelum kita diskusi, Ibu akan memberikan sebuah angket. Nah, tolong angket ini diisi ya. Angket ini berisi instrumen minat literasi menulis anak-anak Ibu. Nah, nanti di sini ada keterangan SS ya. SS itu sangat setuju. Kemudian kalau yang S itu setuju, kalau yang KS, kodenya KS kurang setuju, kodenya TS tidak setuju, kodenya STS sangat tidak setuju. Nah, nanti ditulis nama dan kelasnya. Paham? Oke. Ya. Jumper ke sana ya. Oke, lebih. Tulis itu. Ya, ya, tulis langsung di sini nama dan kelasnya. Ya, yang dijawab yang di kolom ya. Ya, dicontek. Ya. Boleh nama panjang. Ya, dicontek. Jawaban seperti ini. Nah, ada 10 soal, silahkan kerjakan. Ya. Ya. Yang kelas 1 tulis kelas 1, yang kelas 2 kelasnya bikin kelas 2 sesuai dengan kelas perwakilannya masing-masing ya. SS di sini sudah ada keterangannya. SS sangat setuju. SS sangat setuju. Misalnya ini nomor 1, pada waktu lenggang di rumah saya gunakan untuk menulis. Nah, setuju atau tidak? Setuju. Ya kalau setuju contek di situ. Kalau kurang setuju, itu sesuai dengan diri kamu ya. Kenyataan dengan diri kamu. Jadi kelas 1 udah. Oke. Kelas 3. Oke, anak-anak Ibu sudah dikumpul semua angketnya. Sudah. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu. Sekarang kita akan berdiskusi tentang kegiatan terkait literasi di sekolah kita, yaitu pada keterampilan menulis. Nah, anak-anak Ibu sebelumnya Ibu tanya dulu, kegiatan literasi apa yang sudah dilakukan di kelas? Kegiatan apa? Ya, silakan. Membuat gagasan. Kegiatan literasinya? Ya, kegiatan literasinya. Apa lagi? 15 menit membaca buku sebelum belajar. Iya, 15 menit membaca buku sebelum belajar. Bukunya yang dibaca di buku di mana? Iya, yang ada di benar di pojok baca kelas. Nah, buku apa yang dibaca? Buku pelajaran. Nah, ini buku apa? Buku
pengayaan, buku cerita-cerita selain daripada buku pelajaran. Nah, anak-anak ibu, bagaimana perasaan anak-anak ibu ketika melakukan kegiatan literasi? Senang. Benar. Kenapa senang? Dapat ilmu. Apa lagi? Ya, silakan. Memahami bacaan. Apa lagi? Menambah ilmu. Apa lagi? Apa? Keterampilan yang bertambah. Keterampilan apa? Keterampilan membacanya ya. Iya. Nah terus? Di dalam membaca, oh dapat ini ya, semacam ide ya ketika membaca tadi ya. Nah, anak-anak ibu, dari kegiatan membaca ini baru membaca saja kan kegiatan literasi kita ya. Nah, membaca. Nah, sekarang ibu punya sebuah program ya, lanjutan daripada kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar, membaca buku sebelum belajar. Ibu ada sebuah program yang nama programnya itu PAKREM, Papan Kreatif Murid. Nah, kalau GLS, Gerakan Literasi Sekolah, itu 15 menit membaca buku sebelum belajar. Nah, kemarin kan kita baru membaca buku saja. Nah, baru sekedar membaca. Nah, untuk PAKREM ini nanti kita akan menulis, ya, menuliskan apa yang akan kita tulis sesuai dengan apa yang ada di pikiran anak ibu. Nih, anak ibu baru sudah baca buku cerita, misalnya judulnya apa ya? Judulnya misalnya anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian nanti anak ibu bisa menuliskan ya kesimpulan daripada cerita yang anak ibu baca dari kegiatan PAKREM, atau anak ibu boleh membuat sesuatu yang lebih. Nah, kegiatan PAKREM ini kegiatan yang mengasah bakat, minat, potensi anak ibu di bidang menulis. Apa saja yang bakal dilakukan di kegiatan PAKREM yang berkaitan dengan menulis apa? Ya, bagus sekali, membuat puisi. Apa lagi yang bisa dilakukan di PAKREM yang kegiatan menulis? Ya, bagus sekali, membuat pidato, membuat karangan atau cerpen ya, cerita pendek gitu ya. Ayo yang laki-laki apa lagi yang bisa dilakukan di PAKREM? Menggambar, oh gambar bercerita maksudnya. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Membuat puisi sudah, membuat pidato sudah, membuat cerpen sudah, terus membuat cerita bergambar sudah. Ada lagi? Membuat dongeng ya, boleh. Ya, membuat cerita dongeng. Ada lagi? Membuat pantun nasihat. Pantun nasihat, boleh, bagus sekali. Apa lagi? Membuat pantun, ya bagus sekali. Pantun nasihat. Apa lagi? Bagus sekali. Membuat komik. Nah, jadi hal-hal yang anak ibu sebutkan tadi bisa anak ibu tuangkan di dalam nanti program yang namanya PAKREM. Silakan anak ibu berkreasi membuat pantun, puisi, pidato, lagi tadi cerita bergambar, cerpen, terus apa lagi tadi? Ya, komik. Nah, silakan nanti dituangkan di situ. Bisa? Setuju? Setuju. Nah, kapan kira-kira kita mau melakukannya tuh? PAKREM ini, kira-kira kapan kita mau melakukannya? Ya, kapan? Hari ini. Hari ini hari apa ya? Selasa. Nah, Selasa kita sudah ada kegiatan yang lain. Nah, hari apa? Iya, hari Kamis. Boleh, hari Kamis pas kosong ya. Jam berapa atau kapan kita mau melakukannya? Waktunya? Jam 5. Jam 7, lewat 5, jam 7. Ayo, kita masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jadi, maunya kapan kita melakukannya tadi, Aska? Jam 7 sampai dengan jam berapa? Jam berapa? Iya, jam 7:30 atau 7:30. Nah, jadi kita akan melakukan kegiatan PAKREM tadi dari jam berapa? Jam 7 sampai 7:30 atau 7:30. Setuju?
populer. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira nanti ada nggak manfaatnya kegiatan makrem ini? Ada manfaatnya? Ada. Buat apa coba? Ayo, kegiatan makrem tadi, kira-kira ada manfaatnya? Apa coba? Ya, apa? Bagus sekali, semakin pandai kita menulis nanti, jadi keterampilan menulisnya semakin terasah. Nah, anak-anak ibu, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Yuk, yang laki-laki di sebelah sini, dengan keterampilan, dengan program makrem tadi, apa yang kira-kira bisa didapat besok? Ayo, apa yang didapat? Ini kegiatan menulis makrem tadi katanya buat pantun nasihat. Ayo ibu bantu nasihat tadi. Nah, nanti semakin apa? Apa yang bisa didapat nanti dari kegiatan makrem? Ayo, ya lagi sorry. Apa yang bisa didapat dari kegiatan makrem? Gak usah ragu-ragu, sebutin saja. Pengetahuan. Pengetahuannya bertambah, bagus. Pengetahuan di bidang menulisnya bertambah. Ya, boleh. Ada lagi? Buat tulisan jadi rapi, sangat bagus sekali. Terus, apa lagi? Anak-anak ibu bisa menuangkan ide ataupun pikiran atau gagasan. Sepakat? Sepakat? Mau melaksanakan kegiatan makrem? Mau. Nah, sekarang kalau mau, sikap tanggung jawab seperti apa yang bakal anak ibu lakukan nanti pada kegiatan makrem? Disiplin, bagus sekali. Apa lagi? Tepat waktu, benar. Apa lagi? Tertib. Apa lagi yang bisa dilakukan pada saat kegiatan makrem supaya kegiatan makrem ini ya anak-anak ibu merasa bahwasanya kegiatan makrem ini milik anak-anak ibu? Fokus, bagus sekali. Apa lagi? Membantu. Oke, boleh. Apa lagi? Ada lagi yang lain supaya anak-anak ibu merasa bahwasanya makrem ini adalah kegiatan anak ibu, program anak-anak ibu. Tidak boleh mengganggu teman pada saat makrem, boleh. Jadi fokus pada tulisan sendiri ya, pada kegiatannya sendiri. Oke, ada lagi? Toleransi. Apa lagi? Apa? Rukun. Ya, jadi pada saat sibuk sendiri-sendiri dengan semua kelasnya nanti menjadi satu, berdampingan dengan kelas-kelas lain, tidak boleh ada yang bertinju rukun ya. Oke, ada lagi? Tanggung jawab. Bagus sekali tanggung jawab. Jadi anak-anak ibu melakukan kegiatan itu dengan penuh tanggung jawab. Artinya datanglah tepat waktu. Benar yang disebutkan tadi. Disiplin ya. Ada lagi? Saling menghormati. Benar. Tidak boleh mengejek ya. Jadi nanti apapun karya yang dibuat oleh teman kamu, ketika nanti ditempelkan di papan pengumuman, nah itu harus dihormati karyanya. Benar sekali. Jadi makrem nanti itu akan dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 7.30. Kegiatannya yaitu anak-anak ibu silakan menulis sesuai dengan yang anak ibu sampaikan. Nanti karya-karya anak-anak ibu akan ditempel di sebuah papan yang akan dipajang di sebuah papan yang diberi nama makrem. Apa itu makrem? Murid. Bagus sekali. Kasih aplaus untuk kita semua. Beri semua untuk kita. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia W. Nah, bagus sekali anak-anak ibu. Kira-kira masih ada yang mau didiskusikan? Masih ada yang mau didiskusikan? Cukup? Sudah paham dengan kegiatan makrem? Sudah paham. Siap untuk melaksanakan? Siap. Apa itu makrem? Kapan kita melaksanakannya? Hari Kamis. Jam? Iya. Atau setengah 8. Apa yang bisa dilakukan pada makrem? Menulis. Apa yang ditulis? Pidato. Apa lagi? Cerita bergambar. Apa lagi? Komik. Bagus sekali.
sudah selesai.